lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Al-Habib Hud Al-Idrus, Al-Habib Hashim Al-Haddad, beserta seluruh para habaib yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, Sahibul Hajat Haji Fahmi Ibrahim, beserta seluruh keluarga besar daripada acara Tabligh Akbar Haul Akbar, segenap panitia beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yang duduk di sini limpahan kasih sayangnya. Allah berikan kepada kita rahmatnya. Allah berikan kepada kita semua pengampunannya. Allah berikan maghfirahnya. Sebab duduknya kita di ini majlis mendapatkan keberkahan daripada bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini acara salawat akbar, acara haul akbar. Saudara-saudara, kalian bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi,
itu tidak akan menambahkan kemuliaan, keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam syair dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Jadi kalian duduk pada malam hari ini memuji Nabi Muhammad dengan bersalawat, memuliakan Nabi Muhammad dengan bersalawat, kemuliaan Nabi tidak bertambah. Kalian memuliakan Nabi, kalian yang menjadi mulia. Kalian mengagungkan Nabi, kalian yang menjadi agung. Kalian memuji Nabi Muhammad, kalian yang menjadi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan bertambah. Karena jikalau kemuliaan Nabi bertambah, maka kemuliaan Nabi juga bisa berkurang. Sedangkan kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kemuliaan Nabi, sekalipun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, dipakai, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi Muhammad, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup untuk melukiskan kemuliaan, keagungan, serta keindahan, keluhuran daripada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bukan hanya kita yang duduk di sini menjadi mulia karena Nabi Muhammad, bukan hanya kita yang duduk di sini menjadi agung karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Makkah menjadi kota yang mulia, Makkah menjadi kota yang agung karena Makkah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia, Madinah menjadi kota yang agung karena Madinah adalah kota hijrah dan kota wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia, Hajar Aswad menjadi batu yang agung, dicium oleh jutaan manusia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, yaitu bibir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara-saudara, kulit yang hina, kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu bahkan di sisi Allah, kulit itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Apa kulit tersebut? Kulit tersebut adalah terompah Nabi Muhammad. Kulit tersebut adalah sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama min ahlil bawatin, beliau berkata bahwasanya sandal Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan baginda Nabi besar Muhammad dalam keadaan sadar, yaqdatan, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, zahirnya, batinnya, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah. Bahkan sandal Nabi ikut berjumpa langsung dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Kenapa sandal itu menjadi agung? Sandal itu menjadi mulia, sandal itu menjadi agung karena dipakai oleh kaki yang mulia, yaitu kaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara jildal hakira mugabbalan bitsagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah engkau melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium oleh bibir-bibir ketika kulit tersebut menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, andaikan kalian punya kulit satu buah, itu kulit dibagi dua, setengah kulitnya dibikin sendal atau dibikin dompet atau dibikin tas, setengahnya lagi dibikin sampul daripada ayat suci Al-Quran. Kulit, satu kulit yang sama, tetapi setengahnya kalian bikin dompet, kalian bikin sendal, kalian megang gak harus punya wudhu, kalian taruh di tempat yang hina gak ada masalah, kalian mau lempar ke tempat sampah tidak ada masalah. Akan tetapi kulit yang satunya lagi yang kalian bikin sampul daripada ayat suci Al-Quran, kulit tersebut ketika kalian pegang harus punya wudhu, megangnya harus penuh akhlak, harus penuh ta'zim, harus penuh hormat, ditaruh di tempat yang tinggi. Kulitnya sama, akan tetapi kenapa yang satu menjadi mulia, yang satu menjadi mulia? Karena menempel dengan sesuatu yang mulia. Begitupun keadaan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, kita menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Kita dipuji oleh para malaikat karena duduknya kita memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya perjalanan dari jam 5 sampai ke sini sekitar jam 12 tadi, sekitar 7 jam perjalanan saya sampai ke sini untuk menyampaikan ilmu. Jikalau bagi saya tidak ada kata capek,
tidak ada kata jauh untuk menyampaikan ilmu, untuk menyebarkan ilmu, maka bagaimana mungkin ada kata jauh bagi kalian untuk mencari dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama, kita duduk di sini dalam rangka salawat akbar. Hadirin sekalian, sebagaimana banyak hadis yang telah kalian dengar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat adalah maghfirah, sedangkan salawat dari umat itu adalah doa. Saudara-saudara, Allah mempunyai 1 malaikat yang dimana malaikat tersebut sampai detik ini dan sampai hari kiamat, malaikat itu berada di sisi kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat itu berada di depan kuburnya Nabi Muhammad, yang dimana jikalau ada setiap umat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan," disebutkan engkau punya nama satu persatu di depan kuburnya Nabi Muhammad. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Orang ini pada malam hari ini mereka bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa, kalian punya salawat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, "Ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad." Apa kata Allah? Allah berkata, "Akan aku ciptakan dari setiap 1 huruf dari salawat yang mereka baca." Contoh, kalian baca salawat, "Ya Rabbi sholli ala Muhammad." Ya Rabbi, ya 1 huruf, alif 1 huruf, ra 1 huruf, ba 1 huruf, ya 1 huruf. Ya Rabbi itu 5 huruf. Dari setiap 1 huruf, kata Allah, akan aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Setiap lidah berbicara dengan 360 bahasa, yang dimana malaikat tersebut akan bersujud kepadaku, kata Allah, sampai hari kiamat. Dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya sebelum aku mengampuni dosa-dosa umat Muhammad yang bersalawat kepadanya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj di langit ketiga, beliau berjumpa dengan 1 malaikat. Malaikat tersebut memiliki 1000 tangan. Di setiap tangannya memiliki 1000 jari. Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, begitu hebat engkau. Allah ciptakan engkau punya 1000 tangan. Setiap tangan engkau punya 1000 jari. Untuk apa Allah menciptakanmu?" Dijawab oleh malaikat tersebut, "Ya Rasulullah, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau tahu berapa banyak jumlah? Apakah engkau tahu berapa banyak bilangan setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Apakah engkau bisa menghitung berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi?" Malaikat tersebut menjawab, "Demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu berapa banyak jumlah bilangan. Aku tahu berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi, dari langit ke gunung, dari langit ke sungai, dari langit ke lembah, dari langit ke hutan, dari langit ke laut. Aku bisa menghitung setiap tetesan-tetesan hujan tersebut dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Aku tahu berapa banyak jumlah dan bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi ya Rasulullah." Rasulullah merasa takjub, Rasulullah merasa kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Kemudian malaikat itu tiba-tiba berkata, "Akan tetapi ya Rasulullah, aku punya kekurangan, aku punya kelemahan." Kata Rasulullah, "Apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu?" Malaikat tersebut menjawab, kelemahanku yaitu ketika umatmu berkumpul di suatu perkumpulan, ketika umatmu berkumpul di satu majelis untuk bersolawat kepadamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah." Saudara-saudara, tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak zaman Nabi Adam, malaikat itu bisa hitung. Tetapi pada malam hari ini malaikat tersebut sedang bingung karena tidak bisa menghitung
berapa banyak pahala, rahmat, kasih sayang dan pengampunan yang Allah berikan kepada kalian yang duduk di sini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kalian, berbahagialah kalian, karena Allah menjadikan lidah-lidah kalian adalah lidah-lidah di dunia basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga lidah-lidah yang di dunia basah dengan solawat itu adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kita duduk di sini membaca maulid, membaca sejarah Nabi Muhammad, membaca tarikh Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Habib Hashim Al-Haddad. Saudara-saudara, setiap dibacakan maulid Nabi Muhammad, maka di situ Nabi Muhammad SAW hadir. Rasulullah hadir ketika dibacakan maulid. Akan tetapi karena terlalu banyak kedua mata kita berbuat dosa, terlalu banyak kedua mata kita bermaksiat, terlalu tebal dinding penghalang sehingga kedua mata kita tidak bisa melihat hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ada satu daerah yang di mana setiap bulan Maulud di daerah tersebut orang-orang berbahagia, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai mereka menembakkan senjata. Kalau kita pakai petasan, kalau di sana mereka pakai senjata. Saking bergembira, berbahagia merayakan kelahiran Nabi Muhammad sambil mereka membaca maulid Nabi Muhammad. Nah, ketika mereka sedang menembakkan senjata mereka, tiba-tiba ada satu buah peluru yang nyasar di kepalanya seorang anak kecil yang orang tuanya beragama Nasrani. Maka tiba-tiba orang tuanya membawa anaknya ke rumah sakit, saudara-saudara. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter angkat tangan. Kata dokter, pelurunya ini sedikit lagi pelurunya akan menembus otak sehingga anak tersebut nyawa yang tidak tertolong. Anak tersebut tidak bisa diselamatkan. Tiba-tiba ibu dari anak ini berkata, dia berteriak di rumah sakit, "Wahai Muhammad, di mana engkau? Muhammad, coba kamu lihat, umatmu bergembira dengan lahirmu, umatmu berbahagia dengan lahirmu, sehingga mereka menembakkan senjata, sehingga peluru mereka nyasar mengenai kepala anakku yang tidak berdosa, anakku yang tidak punya salah, hampir mati. Bentar lagi anakku akan mati karena perbuatan umatmu yang membaca maulidmu, saking senangnya, saking gembiranya, mereka menembakkan senjata. Tanggung jawab engkau, wahai Muhammad." Tiba-tiba ibu dari anak tersebut keluar dari kamar operasi. Ketika dia keluar, ketika dia mau masuk lagi, tiba-tiba anaknya berkata, "Mau kemana engkau?" Anaknya bangun dari komanya, anaknya udah hampir mati. Tiba-tiba bangun, saudara-saudara. "Mau kemana engkau? Mau kemana engkau? Jangan pergi, jangan pergi." Ibunya berkata, "Siapa?" "Tadi Muhammad datang ke sini, dia elus kepalaku, wahai ibu." Anak yang mau mati tersebut, Rasulullah datang mengelus kepalanya, saudara-saudara. Yakni Rasulullah tidak akan pernah membiarkan umat yang selalu membaca maulidnya dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Rasulullah hadir ketika dibacakan maulidnya. Terus kenapa kita tidak bisa melihat hadirnya Rasulullah? Karena terlalu banyak, terlalu tebal penghalang dari kedua mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari ini majelis, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, sebagai gutwahmu, teladanmu, pedomanmu, idolamu dalam kehidupan sehari-hari. Hidupkan engkau punya rumah tangga dengan pendidikan Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad. Hidupkan rumah tanggamu, hidupkan kampungmu, hidupkan desamu, hidupkan wilayahmu, hidupkan kotamu, hidupkan daerahmu dengan pendidikan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi. Sebab tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak
anak-anak muda zaman sekarang, pemuda-pemudi zaman sekarang, semakin hari kita semakin jauh dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kalian jadikan teladan, yang kalian jadikan pedoman, bukan Nabi Muhammad, bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in tabi'in, bukan orang soleh. Yang kalian jadikan teladan, yang kalian jadikan pedoman, yang kalian idolakan orang-orang kafir, orang-orang barat. Kalian mengikuti gaya orang-orang barat, kalian mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti pola pikir mereka. Coba lihat saudara-saudara, ini zaman akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, perbuatan dosa di mana-mana. Saudara-saudara, laki dan perempuan di pinggir jalan telanjang, laki dan perempuan pacaran, laki dan perempuan mereka pacaran di pinggir jalan, mereka zina di pinggir jalan, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana. Orang-orang mempertontonkan perbuatan dosanya, orang-orang mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Bahkan banyak anak-anak zaman sekarang, mau di kota-kota atau di desa-desa, mereka ditanya siapa Nabi Muhammad, mereka tidak kenal, saudara-saudara. Mereka tidak kenal Islam, tidak kenal iman, tidak kenal Quran. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah mendidik mereka dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak sekarang nggak kenal sifat wajib bagi Allah, nggak kenal sifat mustahil bagi Allah, nggak kenal sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak kenal Nabi ada berapa, Rasul ada berapa, buta kepada Nabi Muhammad SAW, buta kepada Al-Quran. Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Lihat anak-anak zaman sekarang, anak SD zina, SMP zina, SMA zina, anak-anak SMA melahirkan di dalam sekolahnya, saudara-saudara. Paling banyak tidak perawan, paling banyak nggak perawan anak-anak sekolah SD, SMP, anak SD udah nggak perawan banyak zaman sekarang, saudara-saudara. Kalian bapak-bapak zaman sekarang, kalian sebagai bapak-bapak, pagi, siang, sore, malam, kalian keluar dari rumah, cari apa? Cari uang, cari nafkah untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Kalian beri makan jasmani anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan hati anak-anak kalian. Kalian lupa memberi makan jiwa anak-anak kalian. Kalian lupa memberi makan ruh anak-anak kalian. Saudara-saudara, jikalau kewajiban kalian sebagai seorang bapak cuma ngasih makan anak, tidak ada beda kalian dengan binatang. Kalau kewajiban kalian cuma ngasih makan anak, kalian belum bangun, binatang jam 4 udah bangun lebih dulu cari makan untuk memberi makan anak-anaknya. Ada yang lebih wajib dari kalian, lebih wajib daripada memberi makan jasmani anak-anak kalian. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apa makanan hati bagi anak-anak kalian? Apa makanan jiwa bagi putra-putri kalian? Makanan hati, makanan jiwa adalah ilmu, saudara-saudara. Hati 3 hari nggak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati, sehingga anak-anak kalian nggak kenal Islam, nggak kenal iman, nggak kenal Al-Quran, dan tidak kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, kalian tahu di mana letak lemari kalian, kalian tahu di mana letak perlengkapan rumah tangga kalian, kalian tahu di mana letak dapur kalian, letak kompor, letak kulkas, kalian tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, emas, intan, permata, berlian, perhiasan, uang, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Kenapa nggak kalian taruh di luar? Takut diambil orang, takut dirampok orang, takut dimaling orang, takut dicolong orang. Emas, intan, permata, perhiasan, uang kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Saudara-saudara, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatun Niswa fid dunya wal akhirah, Hababah Fatimah, beliau adalah pemimpin perempuan di dunia dan di akhirat. Bagaimana beliau menjaga anak-anak perempuannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, setiap malam rumahnya Sayyidah Fatimah selalu gelap. Tiap malam rumahnya gelap. Orang bertanya, wahai Imam Ali, apakah engkau tidak punya uang untuk beli lentera, untuk beli lampu? Apa jawab beliau? Aku punya lentera, aku punya lampu di rumahku, tapi setiap malam aku matikan lentera yang ada di rumahku agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun sekalipun bayangan daripada anak-anak perempuanku.
Bayangan anak perempuan yang gak rela dilihat, apalagi wujud daripada anak-anak perempuannya. Kita, orang-orang zaman sekarang, anak-anak perempuan kita umbar seperti binatang. Bahkan bukan hanya di kota-kota, bahkan di kampung-kampung seperti ini pun banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya membuka aurat. Oleh karenanya, apalagi kalian sebagai seorang ibu, kalian adalah madrasatul ula, kalian adalah muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Kalian adalah pendidik pertama, guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama bagi putra-putrinya adalah seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, bagus atau rusaknya seorang anak tergantung daripada ibunya. Kalau kedua orang tuanya bagus, kalau kedua orang tuanya mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad, maka anak-anaknya bakal jadi anak-anak yang baik. Salah satunya seperti pada malam hari ini, acara Haul Akbar, yang dimana saya mendengar ada sekitar 20 orang yang merayakan haul daripada kedua orang tuanya atau keluarganya yang telah meninggal dunia, yang dimana mengundang kita semua duduk di sini membacakan doa, mengirimkan yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, saudara-saudara, jangan kalian ngarep. Saya berharap nanti kalau saya mati, anak saya mau bikin haul saya. Jangan ngarep pengen punya anak yang nanti kalau kamu mati bakal mengirimkan doa untuk kamu, bakal mengadakan haul kamu, mengundang para ulama, ustadz, kiai, habaib duduk untuk mendoakan kedua orang tua kamu, untuk mendoakan kamu kelak kalau kamu wafat. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau di dunia, kalau kamu masih hidup tidak pernah mendidik anak-anak kamu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidup orang tua saja, tetapi walaupun orang tua kita telah wafat, walaupun orang tua kita telah jadi mayat, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan mengirimkan doa kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathah, shadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah. Apabila anak Adam, manusia wafat, manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup sholat, dalam kubur kita nggak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur kita nggak bisa puasa. Kita masih hidup haji, udah mati dalam kubur kita tidak bisa haji. Akan tetapi kalau kita masih hidup, meninggalkan 3 perkara ini, 3 amal ini, walaupun kita wafat, walaupun kita sudah meninggal dunia, akan tetapi pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Apa? Salah satunya yaitu doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saudara-saudara, di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa sedang lewat, ada satu kubur. Ketika Nabi Isa lewat di kubur tersebut, Nabi Isa mendengar suara teriakan, suara jeritan daripada penghuni kubur tersebut. Kemudian Nabi Isa pergi, balik lewat itu kubur, sudah tidak ada lagi jeritannya, sudah tidak ada lagi teriakannya. Nabi Isa nanya, wahai malaikat, tadi aku lewat di ini kubur, aku mendengar suara siksaan, suara jeritan, suara teriakan. Tapi kenapa ketika aku kembali sudah tidak ada jeritan, tidak ada siksaan, tidak ada hukuman? Apa kata malaikat? Wahai Nabi Isa, itu ahli kubur adalah orang fasik, orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat maksiat. Akan tetapi ketika engkau sedang lewat tadi, dia punya anak di rumah sedang membaca Injil. Karena anaknya membaca Injil, maka Allah angkat azab dan siksa dan Allah gantikan dengan rahmat. Itu anak baca Injil, orang tuanya yang lagi disiksa, diazab, diangkat siksa dan azab.